Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Pada Pagi Bu. pagi hari ini, kelompok 2 akan mempresentasikan simulasi fasilitasi IHT dengan sesi assessment diagnostik. Saya sendiri, Septeviondi sebagai moderator, ada Ibu Dahlia sebagai ketua kelas, pemateri Ibu Raja, dan mewakili peserta Ibu Rini Julianti. Baiklah, sebelum kita memulai sesi kali ini, saya persilakan Ibu Dahlia sebagai ketua kelas untuk mengawali sesi kita dengan doa. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi untuk kita semua. Saya sebagai ketua kelas akan memulai pada sebagai pembicara di hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama mengucapkan doa, membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membuat ice breaking sebentar ya Bapak Ibu, biar lebih semangat hari kita hari ini. Oke, ice breakingnya cuman gampang kok, nggak payah-payah. Kita main tepuk-tepuk aja ya, biar bersemangat. Kemudian nanti kalau saya bilang tepuk 1, kita tepuk tangan. Oke, kalau saya bilang tepuk 2, kita pegang kepala. Kalau saya bilang tepuk 3, kita joget ya Bu. Bisa Ibu? Oke Bu. Oke, kita mulai ya. Tepuk 1. 1 Bu Septe, bukan 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 5. Gak ada Ibu. Oke, saya kira udah begitu hangat pagi kita hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu moderator, Bu Septe, silakan. Terima kasih Bu Dahlia sudah membuat pagi kita lebih ceria. Baiklah, sepertinya kita sudah tidak sabar lagi untuk memulai sesi kali ini. Saya persilakan Ibu Raja untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih Bu Moderator. Di sini pada pagi ini saya akan menampilkan materi tentang asesmen diagnostik. Kemudian berikut adalah tujuan dari materi kita sesi hari ini, yaitu peserta mampu memahami tujuan asesmen diagnostik. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis asesmen diagnostik. Yang ketiga, mengidentifikasi tahapan-tahapan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Kemudian sesinya ini ada 3 yang harus kita pahami, para ibu-ibu pahami. Di sini ada 3, yaitu 1, tujuan asesmen diagnostik itu apa? Kemudian asesmen diagnostik non-kognitif ini apa? Dan terakhir, asesmen diagnostik kognitif ini apa? Sebelum kita memulai masuk ke materi ini, kita harus memiliki kesepakatan bersama ya Ibu. Yang pertama itu kita harus saling menghargai sesama peserta dan fasilitator. Yang kedua, saat satu berbicara, semua mendengarkan. Yang ketiga, kita saling berpartisipasi aktif. Dan terakhir, fokus pada sesi belajar. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus bisa, saya memberikan pertanyaan kepada ibu-ibu. Menurut pemahaman ibu-ibu, apakah tujuan asesmen diagnostik?
Dan menurut ibu-ibu, apakah pemahaman Anda, menurut pemahaman orang ibu, ada berapa macam asesmen diagnostik? Silakan Bu Ibu, ada yang bisa menjawab sebelum kita memulai ke materi? Begini Bu, saya Bu Dahlia. Tadi agak penasaran gitu dengan apa itu asesmen diagnostik, Ibu bilang ya kan. Menurut saya asesmen diagnostik itu seperti soal-soal gitu enggak ya Bu? Ya, bisa jadi Bu, bisa jadi. Berarti Ibu Dahlia agak sedikit paham ya Bu ya, asesmen diagnostik itu apa ya. Berarti kita lanjut aja lah ya Bu, Ya, langsung ke materi ya. Gimana Ibu-Ibu, ada lagi yang lain? sepertinya. Yaudah, berarti kita lanjut ke materi aja ya Bu-Ibu. Oke Bu. Jadi tujuan asesmen diagnostik ini secara umum yaitu bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Dan kemudian asesmen diagnostik Maaf Bu ini Raja, terbagi apa nggak ya. sebaiknya pakai ditampilkan biar kami paham? Oh, ya Allah, belum ya Bu? Udah dilanjut aja nggak apa-apa. Waktu itu ya Bu, lupa saya. Udah Bu, udah nampak Bu? Oke, aman Bu Raja. Sip. Oke, terima kasih Bu Dahlia, maaf ya ibu-ibu semuanya, lupa saya. Oke. Berarti kembali lagi ya, tadi tujuan asesmen diagnostik secara umum bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi dari awal siswa. Kemudian asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Berarti dari asesmen diagnostik ini Bu ada dua ya, ada non-kognitif dan kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnosis ini ada berbeda. Kita akan lanjut ke tabel. Di sini ada perbedaannya antara non-kognitif dan kognitif. Jadi tujuan asesmen diagnostik non-kognitif ini yang pertama, mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Kemudian mengetahui aktivitas. Ya Bu, lanjut aja lah ya Bu, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Kemudian yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Yang keempat, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Dan terakhir, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Sedangkan di bagian kognitifnya, yang pertama yaitu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Yang terakhir yaitu memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Itu adalah masing-masing tujuan asesmen diagnostik yang non-kognitif dan kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif ini ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional peserta didik. Asesmen diagnostik non-kognitif lebih mengutamakan pada kesejahteraan psikologi dan sosial emosi peserta didik. Asesmen diagnostik non-kognitif ini di awal pembelajaran dilakukan dengan menggali hal-hal berikut. Yang pertama, kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah. Yang ketiga, kondisi keluarga siswa dan pergaulan siswa. Dan terakhir, gaya belajar, karakter, serta minat siswa tersebut.
tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif adalah satu, persiapan, yaitu dengan cara siapkan alat bantu berupa gambar yang mewakilkan emosi, bisa emosi sedih dan senang. Kemudian siapkan pertanyaan panduan. Kemudian buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Dari persiapan kita lanjut ke pelaksanaan. Di pelaksanaan meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar serta menjelaskan aktivitasnya. Kemudian habis dari persiapan dilanjuti dengan tindak lanjut, yaitu dengan cara identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi siswa secara empat mata. Jadi ketika udah dari persiapan itu dengan kita dapat siswanya ada yang emosi negatif, kita ajak siswanya itu berdiskusi sama dengan empat mata, ditanya apa keluhannya, kenapa bisa emosi, begitu. Kemudian yang kedua, menentukan tindak lanjut dan komunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Kemudian yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Jadi di dalam asesmen non-kognitif ini supaya bisa menggali ekspresi dan mengetahui gimana karakter siswa, emosi siswa, gaya belajarnya, kita harus memiliki keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan ini di dalam non-kognitif ini sangat penting. Jadi supaya bisa mengeluarkan pendapat atau gaya belajar dari siswa inilah ketahuannya. Kemudian lanjut lagi ke dalam asesmen diagnosis kognitif. Asesmen diagnostik kognitif ini bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Yang kedua, asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala. Yang ini terjadi pada awal pembelajaran serta akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik, serta bisa dibahas di waktu yang lainnya. Kemudian asesmen diagnostik ini bisa berubah asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik ini tidak berbeda dengan non-kognitif, yaitu dengan persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian yang terakhir diagnosis dan tindak lanjut dari permasalahan tersebut. Jadi di sini saya memberikan contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan asesmen kognitif. Yang pertama, kita buat dulu jadwal pelaksanaan asesmennya itu kapan. Kemudian yang kedua, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga, susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. Kemudian 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah. Kemudian 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Jadi kita susun pertanyaan itu yang berbeda-beda biar supaya siswa itu pun tercapainya pengetahuan mereka itu juga berbeda. Terus dari pertanyaan itu sesuaikan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang yang sama. Sedangkan contoh kegiatan tindak lanjut yaitu lakukan pengolahan hasil asesmen, buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Di mana di paham utuh ini peserta didik itu semua paham dengan materi yang diajarkan. Sedangkan paham sebagian, peserta didik hanya paham dari sebagian materi.
yang diajarkan. Dan tidak paham ini peserta didik yang tidak paham sama sekali sama materi pembelajaran itu. Dari situ barulah dihitung rata-rata kelas. Apakah paham utuh, apakah paham sebagian, atau malah tidak paham sama sekali. Kemudian yang kedua, bagi siswa menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Yang kedua, siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Dan terakhir, siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Yang ketiga, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Setelah itu, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan saat ini. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Raja atas materinya pada hari ini. Baiklah, kami membuka kesempatan bagi peserta untuk memberi tanggapan dan memberi pertanyaan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Raja yang sudah memberikan materinya cukup jelas, bagus dan terperinci. Dan sebagai peserta, saya ingin menanyakan, pertanyaan saya adalah asesmen diagnostik seperti apa yang mudah untuk diterapkan di sekolah? Ya. Baik, Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Rini atas pertanyaannya. Kami persilakan Ibu Raja untuk menjawab. Ya, baik. Terima kasih buat Ibu Rini. Pertanyaannya, asesmen diagnostik seperti apa yang mudah dilakukan di sekolah? Kalau dia asesmen non-kognitif, dengan menanya kabar dari anak atau peserta didik tersebut. Contohnya, bagaimana kabar kamu hari ini? Apakah sehat, bahagia, atau perlu ada lagi sedih? Pastikan mereka bisa menjawab ya Bu ya. Jadi dengan kita bertanya seperti itu, kita mengetahui kondisi psikologi siswa itu gimana. Apakah lagi sedih, apakah lagi bahagia, gitu. Kemudian kita tanya gimana kabar orang tuanya, gitu. Bisa menangkap juga, mengetahui kita kondisi keluarga peserta didik itu gimana. Kemudian sedangkan kognitif, dia langsung ke dalam pembahasan materi. Walaupun nggak langsung ke materi pokoknya, kita bisa dengan tanya, sekarang saya seni tari. Tari tradisi apa yang kamu ketahui? Apakah kamu tahu tari dari Sumatera Utara? Nah, itu juga bisa diberikan pertanyaan seperti itu, Bu. Kira-kira gimana, Bu, penjelasan saya? Oke Bu, sejauh ini saya rasa penjelasannya udah cukup saya pahami dan saya mengerti. Dan saya rasa mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Bu. Ini. Baiklah, saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sebelum kita menutup sesi ini, saya minta ketua kelas untuk menutup dalam doa. Oke, saya sebagai ketua kelas, tadi materinya sudah cukup bagus ya Bapak Ibu ya, membuat kita lebih paham tentang apa itu yang dipaparkan oleh Bu Raja. Untuk mengakhiri materi hari ini, ada baiknya kita mengucapkan doa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kembali ke Bu Septe.
Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Karena sesi kita sudah berakhir, kami persilakan Bapak Ibu untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih.